Kami minta diperiksa dan kalau betul ditutup. Nggak boleh kompromi. Nggak, kenapa ini tidak bisa ngambil pupuk? Dari desa Cilacap. Coba manajernya. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu, Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu, Pak Slamet. Nggak boleh begitu. Halo leader, jika kita bicara tentang siapa menteri yang paling menonjol, paling gesit, dan langsung kerja di awal pemerintahan Presiden Prabowo, dan terus bekerja sampai sekarang, ya pasti satu nama yang muncul paling kuat. Beliau adalah Dr. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Di saat banyak menteri masih sibuk konsolidasi, bahkan ada yang masih belajar, mencoba memahami struktur kementerian, pahami masalah, Amran justru sudah jalan duluan. Beliau meluncurkan program besar seperti pompanisasi, swasembada pangan, dan beliau dengan ciri khasnya ya, turun langsung ke lapangan, ada masalah langsung hadapi masalah, tuntaskan di tempat. Mirip dengan gaya kerja KDM, setuju nggak? Dan lebih dari sekedar kerja cepat, Amran juga menunjukkan pola kepemimpinan yang sistematis dan yang khas, berani dan penuh energi. Ia tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tapi juga menjadi simbol kepemimpinan yang tegas dan terukur. Nah, hari ini saya tidak akan membedah beliau dari sisi manajemennya, tetapi dari personal leadership style beliau. Lebih tepatnya dari karakter kepemimpinan. Dan saya akan menggunakan pendekatan DISC Behavior Style atau DISC Personality, dan yang kedua dari MBTI. Mari kita mulai dari DISC. Dalam pendekatan DISC, Dominant Influence Steady Compliance, karakter Menteri Amran yang paling kuat dalam konteks ini adalah Dominant Compliance atau disingkat DC. Gaya ini menggambarkan ya, karakter seseorang yang fokus pada hasil, tegas, seorang yang direktif, berani, suka memimpin, dan bahkan secara nalurinya memang dia punya hasrat untuk berada di depan. Nah, Menteri Amran memperlihatkan perilaku ini dengan sangat jelas. Ia tidak menunggu sistem birokrasi yang lambat, tapi ia langsung menyusun target kerja 100 hari. Dia mengambil keputusan cepat, bahkan ketika keputusan itu berisiko secara politis. Contoh nyata, ketika dia secara terbuka menyatakan akan menindak siapapun yang korup, atau saat ia memarahi pejabat bawahannya karena penyaluran bantuan pertanian lambat, ya, itu sangat ekspresif sekali. Gaya ini jelas menuntut kecepatan, otoritas, dan keberanian menghadapi konflik. Termasuk ketika beliau sidang ya laporan di DPR, lalu dicoba disikat oleh seorang anggota DPR, apa yang terjadi? Tipe dominan melawan, serang balik, mana datanya diminta. Maka kaget, shock yang biasanya menteri takut pada DPR, ini malah menteri nantang. Karena apa? Ya beliau merasa benar, punya data kuat. Itu ciri tipe dominan. Yang kedua, compliance. Gaya ini menggambarkan orang yang patuh pada aturan, suka data, berpikir logis, sistematis. Meskipun terlihat tegas, Menteri Amran tidak bertindak sembarangan. Dia menggunakan data lapangan, perhitungan, sehingga semua yang dia lakukan ada dasar analisanya, ada dasar data, fakta yang kuat. Karena itu dia dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan akurasi kebijakan bahkan kesesuaian pada prosedur. Gabungan dominan compliance menghasilkan pemimpin yang energik, tenaganya berlimpah, rasional, bisa debat, siapapun dia akan lawan. Dan beliau, ciri lainnya tipe compliance adalah kerangka berpikirnya yang tajam, juga analisanya jauh ke depan. Baik, sekarang kita beralih ke pendekatan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator.
Menteri Amran Sulaiman menunjukkan karakter yang sangat kuat sebagai, menurut saya nih, seorang yang ESTJ dengan sedikit sentuhan ENTJ, khususnya di N, intuitif. Kita bahas satu-satu. ESTJ, E-nya itu extraversion. Apa maksudnya? Ya, orang yang menimba energi dari pertemuan dengan banyak orang. Berorientasi keluar, ke eksternal. Menteri Amran terlihat hidup dan bertenaga saat berinteraksi langsung dengan orang-orang. Baik di media, di lapangan, maupun di forum-forum resmi. Dia senang bicara langsung. Dia tidak menutup diri, dan dia punya dorongan yang sangat kuat untuk berinteraksi dalam komunitas sosial. Dan konon katanya jam 5 pagi dia sudah di kantor ya. Ya, memang selain sangat rajin, saya tahu dengan ada di kantor ketemu banyak orang, dia malah ngecas dirinya. Karena itu akan membuat dia juga menjadi bertenaga dan bersemangat, serta antusias. Itu extraversion. Yang kedua, S-nya, sensing. Menteri ini sangat fokus pada apa yang nyata dan bisa diukur. Ia tidak berandai-andai. Ia turun ke lapangan, melihat kondisi petani, melihat kondisi tanah, melihat kondisi peralatan yang tersedia, pompa, air, ya, waduknya, dan sebagainya, distribusi pangan, dan itu menjadi andalan dia untuk kemudian beliau nanti mengambil pertimbangan lalu keputusan. Sensing berarti berorientasi pada hal-hal yang sensorik, yang terindrakan. Bisa dilihat, didengar, dirasakan, dicium, bahkan dicicipi. Baik, yang ketiga, T-nya itu thinking. Gaya komunikasi beliau, Menteri Andi Amran Sulaiman ini logis dan tajam serta tidak sentimental. Seorang thinking itu benar-benar berbasis analisa dan logika. Dan kalau bicara to the point, kadang dirasa nggak berperasaan. Seakan-akan nggak punya empati dan simpati. Ya, karena pondasinya adalah hal yang logis. Beliau memecat orang, mungkin juga bahkan melaporkan ke penegak hukum, biasa saja. Nggak peduli pada perasaan orang. Kenapa? Beliau menganggap bahwa ya harusnya kamu sudah tahu kalau kamu korupsi, konsekuensinya apa. Itu kan sangat logik. Jadi langsung to the point. Banyak kutipan yang beliau ucapkan menjadi sangat viral, saking lugasnya beliau bicara. Misalnya, ya, kalau nggak mau kerja cepat, lebih baik mundur. Jelas kan? Kalau tanaman ini tidak tumbuh, maka karirmu juga tidak tumbuh. Kok ini tumbuh, sana tidak tumbuh? Oh ya, beda Pak perlakuannya. Apa? Ini ada ilmunya. Apa ilmunya? Aku bisiki telinga direkturnya. Kalau ini tanaman mati, bersamaan mati karirmu di pertanian. Itu tipe orang thinking. Oke, yang keempat, judging, J-nya ya, ESTJ. Menteri Amran suka struktur, perencanaan, ketegasan, dan kepatuhan pada kerangka jadwal. Jadi kalau ada timeline, dia akan ikuti baik-baik. Ia membuat kerangka kerja, panduan kerja yang terukur, dan selalu bicara tentang hasil. Dia nggak suka menunggu, dan dia ingin semuanya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Jika ada masalah, ada hambatan, harus rasional kembali ke thinking. Dan dia persisten dalam hal target. Itulah ciri tipe judging. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak gampang dinego. Namun, ada sedikit elemen, kita mundur sedikit ke sensingnya, intuiting. Menurut saya ada juga dalam gaya kepemimpinan beliau. Jadi beliau bisa ESTJ atau ENTJ. Yaitu, terlihat dari mana? Ketika beliau bicara mengenai visi besar, walaupun beliau selalu bilang mengikuti visi presiden. Ya, tapi beliau tahu ke depan harus melakukan apa. Terkait transformasi sistem pertanian, swasembada pangan, penggunaan teknologi modern, itu menunjukkan sisi intuiting beliau. Beliau tidak hanya bekerja tentang hari ini, saat ini, tapi juga berpikir dan bicara mengenai masa depan. Dengan demikian, Amran ya, adalah pemimpin yang sangat realistik sekaligus visioner. Dia tidak hanya seorang doer, tapi juga seorang yang strategis. Nah, sekarang, apakah kita bisa simpulkan bahwa Dr. Andi Amran Sulaiman adalah menteri yang ideal di era pemerintahan Prabowo? Menurut saya, bukan hanya di era Prabowo, bahkan di era Pak Jokowi juga seperti itu. Coba cek. Menteri PUPR Basuki, Ibu Sri Mulyani, Bu Susi Pujiastuti juga dominannya kuat.
tapi dominan influence beliau. Nanti kita bahas tersendiri. Kemudian Jonan yang sukses, itu CD beliau, compliance dominan. Jadi silakan simpulkan sendiri. Kalau menteri-menteri yang melankolik, yang tipe harmoni, sabar, fleksibel, apakah cocok? Silakan sekali lagi, jangan saya yang jawab, tapi Anda yang jawab di kolom komentar. Namun toh tetap ya, karakter, dominan, compliance dalam DSC yang saya bahas, lalu ESTJ dan ENTJ-nya Menteri Amran, itu satu sisi yang memang menjadi modal gaya beliau kerja dan berkomunikasi yang menunjang di peran beliau sebagai pemimpin, sebagai menteri. Namun kita nggak bisa mengabaikan bahwa kekuatan ini hanya benar-benar efektif jika tentu didukung oleh integritas yang tinggi. Satu. Kedua, menurut saya kecerdasan intelektual yang memadai dan tentunya punya motivasi serta keberanian yang sungguh-sungguh besar untuk menghadapi tantangan karena sangat tidak mudah. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa menjadi bahan refleksi baik untuk Anda, masyarakat umum, pemimpin bisnis, pemimpin di organisasi perusahaan maupun pemimpin negeri. Mari kita bangun Indonesia agar semakin jaya.